Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ridho Dermawan, NPM 17040007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang konsep dasar pengkajian sastra banding. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan PowerPoint yang saya telah buat. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan. Langsung saja kita langsung melihat tayangan PowerPoint yang saya buat. Baik, kita langsung saja memperhatikan PPT yang saya paparkan kali ini. Yang pertama adalah konsep dasar pengkajian sastra banding. Konsep dasar pengkajian sastra banding memang masih bisa diperdebatkan. Implikasi dari hakikat itu menghendaki munculnya langkah strategi pengkajian sastra bandingan. Oleh karena sastra bandingan memang merupakan jalur pengkajian sastra secara kritis dan proporsional. Pengkajian sastra bandingan akan menunjukkan posisi sastra pada tataran estetis, sosiologis, psikologis, dan pragmatisnya bagi ilmu-ilmu lain. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya konsep dasar pengkajian sastra banding itu masih diperdebatkan dan masih diperbincangkan dari kalangan ilmuwan. Dan juga dari hakikat itu bahwasanya strategi pengkajian sastra banding memang merupakan jalur pengkajian sastra secara kritis. Jadi sastra banding itu lebih menjalur ke pengkajian secara kritis dan proporsional. Pengkajian sastra banding juga menduduki posisi sastra pada tataran estetis, sosiologis, sosial, psikologis, dan pragmatisnya. Selanjutnya, pengkajian sastra bandingan. Pengkajian sastra bandingan adalah ilmu sastra lanjut. Setiap pemerhati sastra termasuk kritikus pada saatnya akan berkecimpung dengan pengkajian sastra bandingan. Jadi oleh karenanya hampir segala ilmu negara kita masih banyak ketinggalan, tak terkecuali bidang sastra. Kendati demikian, sebenarnya para pemerhati sastra telah sering membandingkan karya sastra, hanya saja belum memanfaatkan pilar landasan pengkajian yang kuat. Nah, di situ dikatakan bahwasanya pengkajian sastra banding itu adalah ilmu sastra lanjut ya. Setiap pemerhati sastra termasuk kritikus itu bakalan berkecimpung dengan pengkajian sastra banding ya. Hampir segala ilmu banyak ya. Negara kita itu masih banyak ketinggalan terkecuali di bidang sastra. Selanjutnya adalah prinsip dasar sastra banding. Prinsip dasar sastra banding itu terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah kondisi karya sastra yang tidak pernah steril dari pengaruh sastra lain. Yang kedua itu bandingan sebagai upaya penjernihan orisinalitas dan bobot estetika sastra. Nah, di situ perlu dipahami bahwasanya sastra dan sastra banding memang dua hal yang membutuhkan pencermatan tingkat tinggi. Jika sastra sifatnya imajinatif, maka sastra banding bersifat non-imajinatif. Pengertian dua sastra dan sastra banding tidak selalu identik. Nah, sastra banding dapat didefinisikan sebagai susunan sastra dunia yang meliputi sejumlah penampilan sastra, historis dan kritis dari fenomena sastra yang dipertimbangkan secara keseluruhan. Itulah sebabnya sastra bandingan muaranya memang untuk menuju sastra dunia. Biarpun pengertian sastra dunia itu sampai sekarang masih tendensius, sastra banding tetap memiliki andil yang patut diperhitungkan. Nah, di situ sastra banding ada mempunyai
yang mungkin ditampilkan atau diekspresikan sumber kesimpulan yang kritis karena telah didukung dan telah disupport data otentik. Nah, hal ini sering terjadi klaim bahwa sastra dan sastra bandingan memiliki metode bandingan kritis yang lebih spesifik. Kalau teori sastra memiliki metode kreatif, kritis, dan proporsional dalam penciptaannya, adapun sastra banding jelas pengkajian sastra yang memanfaatkan kreativitas teoritik pula. Selanjutnya adalah interrelasi sastra dan sumber dalam sastra banding. Di situ dikatakan bahwasanya ada dua interrelasi, ada dua macam, yaitu yang pertama adalah interrelasi halus, sublim, estetis, dan kadang-kadang tersembunyi. Dan yang kedua itu interrelasi dangkal, kasar, amat kentara, dan seringkali cenderung meniru kedua interrelasi itu. Dan kedua interrelasi itu membutuhkan pendekatan yang jitu untuk mempersandingkan dua karya sastra atau lebih. Itulah sebabnya pilihan dari setiap pendekatan sastra bandingan tertentu jelas tergantung pada posisi bahwa pengarang dan karyanya layak disandingkan dalam konteks kritik sastra. Selanjutnya adalah imanensi dalam sastra bandingan. Imanen adalah kondisi yang telah berada secara apa adanya. Imanen itu berada merasuk hingga sulit dibedakan antara perasuk dan yang dirasuki. Karya sastra sering merasuk pada karya lain secara estetis. Nah, rasukan itu merembes dan hampir pasti sulit dipisahkan. Itulah sebabnya karya yang merembes itu disebut imanen sastra. Dan imanen sastra adalah karya, ide, teks, konteks, dan sejumlah unsur yang menyatu dengan karya sastra lain. Dan yang terakhir adalah sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.